المتصل إلى إمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفاتحة خصوصا إلى روح أم حجة سيدي فاطمة بنت حاجي جمهوري وثم إلى روح أبي كي حاجي محسن بن كي حاجي رشاد أن الله تعالى يتغشاهما بالرحمة والمغفرة ويجعل قبرهما روضة من رياض الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, at-tiflu yusalla alaihi, bocah yang meninggal disolatin tetap. Biar kata masih merah, tat baru 3 hari ini umurnya, tat solatin. Baru sehari bulan besar habis meninggal, solatin. At-tiflu bocah bayi ya disolatkan, wajib atasnya. Hada ini ketentuan idza nazala apabila berojol keluar dari perut emaknya qabla tamami sittati asyhurin, sebelum sempurna usia kandungannya 6 bulan, walahzataini ditambah 2 masa seketika, kurang 6 bulan tambah 2 masa seketika gitu ya. Jadi rata-rata orang kalau lahir 6 bulan prematur tuh, selamat, cuma lemah kondisi bayinya begitu. Kalau lahir 7 bulan, bulan ke-7 jarang yang selamat, mati. 7 bulan mah. Kalau 6 bulan selamat, lemah bayinya. Sehingga orang bikin acara 7 bulanan, jangan sampai lahir pada hari bulan ke-7 begitu. Afdolnya mah bikin acara 4 bulanan. 4 bulan lebih mendekati habis mati. Kenapa? Kan rahim sperma tadi begitu dikunci sama rahim 40 hari berbentuk cairan sperma, 40 hari lagi berbentuk menjadi darah, 40 hari lagi menjadi daging. 40 kali 3 berapa? 120. Berapa bulan tuh? 4 bulan. 4 bulan. Dan itu mendekati hewan 4 bulan kalau mau bikin. Cuman jangan salahin yang bikin 7 bulan. Kenapa? Karena dia mencari selamat, didoain biar jangan bayi lahir berojol pada bulan ke-7. Sebab kalau lahir bulan ke-7 jarang yang selamat, kebanyakan mati. Mendingan prenatal sekalian yang ditambah 6 bulan atau bisa lahir tuh. Cuma lemah bayinya. Itulah acara 7 bulan dan acara 4 bulanan. Yang nggak bikin ya biarin, nggak apa-apa. Begitu ya. Tapi kalau misalnya begini, nah ada orang kuburan, kuburannya itu udah berbentuk, itu berbentuk baik, gimana? Ada nanti selanjutnya, berikutnya ada nih. Tapi dia nggak hidup kan mati ya, mati dia ya, mati ya. Iya, dimandiin apa orang gitu? Iya betul. Baik, kita lanjut. Ini akan sampai di kita ini Jamil nih. Amman nazilu, adapun kalau lahirnya turunnya itu bayi berojol tadi ba'da dalika, setelah itu setelah 6 bulan ke atas, fakal kabiri mutlaqon, sama halnya dengan orang dewasa kalau di atas 6 bulan begitu. Titik habis. Wa wajaba lidhimmiyin, dan wajib bagi yang meninggal kafir dhimmi, yaitu orang non-muslim yang mau tinggal rukun sama kita. Biasa acara muda dia bantu-bantu, terus kegiatan bersih-bersih warga ikut dia. Enggak ganggu, enggak. Itu kafir dhimmi tuh. Haram kita ganggu barang-barangnya. Ini ayamnya dicolong lagi dicolongin. Dosa, baru kafir. Yang mesti kita musuhin kafir harbi tuh, Israel ya, dan ganas-ganas umat Islam dibantai gitu. Tapi kalau kafir zimmi, dia sampai wajib buat kita yang hidup nih, ada zim meninggal, takfinun, wajib kita kapanin tuh gitu ya. Dari mana bikin tuh?
fi baitil mali depan ya, itu kalau mana? Tapi ini muslim, tapi ini kafir non muslim. Iya. Kapanin? Saking kita menghargai kenapa dia mau hidup berdampingan, walaupun dia bukan muslim. Itu dia tuh kafir zimmi itu. Apa takfinul kita orang muslim ini wajib mengkafankan. Kenapa? Dikafanin. Nah ini dia. Sebelumnya kita lanjut dulu ya Pak Jia. Fi baitil mali dari baitul mal, yaitu basnas tuh. Sekarang basnas ya. Beli kain kafannya dari basnas. Kok orang kafir kafannya? Nah, ini kitabnya nih. Saking menghargai dia baik sama kita dalam bermasyarakat, dia nggak ganggu. Dan diambil dari mana? Fi baitil mal, dari duit lasnas atau basnas tuh sekarangnya. Ya. Fa illam yakun, kalau nggak ada baitul mal kosong duitnya, baitul mal ke basis basnas kosong, fa alaina, kita nih tetangganya nih orang kaya wajib belikan kapan untuk mengkapani dia. Haitsula malalahu, kalau memang dia bokeh nggak punya duit, orang miskin. Walam yakun lahu man talzamu nafaqatu, dan nggak ada keluarga yang membiayai dia. Kalau ada keluarga jangan lah, ya terserah dia itu mah, kasih keluarganya. Sama pertanyaan tradisional itu. Kalau dia udah nggak punya duit dan nggak ada keluarga yang ngurusin dia. Kalau ada keluarga, apalagi nggak senang, nggak terima, jangan, nggak usah. Ya terserah, itu urusan keluarga dia. Kita serahkan ke keluarganya, gitu. Andaikan keluarganya ada, dia diam baik, gimana nih? Saya bikin kapan? Ya terserah orang sini deh. Kita wajib beliin tuh. Kecuali nolak, dia yang nolak tuh, baru kita jangan terusin. Jangan, nggak usah. Terserah dia aja udah, begitu. Ya. Baik, kita lanjut wafaan. Kenapa? Karena dalam rangka menunaikan hak-hak dia bidzimmatihi sebagai kafir zimmi. Banyak yang begitu kafir zimmi jangan diganggu. Ya, ada dirigensi, ada yang non muslim. Acara pengajian ikut dia, bantu-bantu, parkir-parkir, rangkul yang begitu. Ya, kasih makan dalam rangka kita melunakkan hatinya. Kali-kali bentar masa depan dia berubah pikiran masuk Islam. Begitu, jangan dijauhin, jangan. Ada yang begitu orang kafir tuh, ikut sama kita bareng-bareng, rangkul, terima dengan baik. Dia kasih makan, dia bisa acara, udah berkatin, gitu, dalam rangka menarik hatinya. Oh ternyata di muslim banyak kegiatan ya, acaranya mudah makan, rajaban makan, rohan makan, madan mulu, gimana kayak gini? Begitu Pak Iwan ya. Gak apa-apa bergaul sama kita. Yang begitu tuh kewajiban beli kain kapan dari baitul mal. Kalau nggak ada, kita tetangganya yang kaya. Yang nggak ada juga, kalau memang dia nggak punya duit dan nggak ada keluarga. Tapi kalau ada keluarga mah kita nggak kewajiban. Apalagi keluarga bilang gini, nggak usah. Ya udah, apalagi begitu. Dengan tidak setujunya saja, dengan setujunya saja kita tetap bilang. Apalagi dia nggak setuju, ya udah nggak usah. Saking kita menghargai kezimiannya tuh, kafir yang mau hidup berdampingan dengan umat Islam, begitu. Tapi walaupun begitu kita jangan mencampur adukan. Kalau buat peribadatan masing-masing, ya acara Natal bantu kita, cukup mengamankan saja. Jangan sampai ada Natalan, ada orang anarkis lempar bom molotov, itu yang kita hindari. Jangan ganggu orang lagi di gereja Natalan, jangan. Haram kita mengganggu peribadatannya. Ustaz, gimana Ustaz? Andaikan anak muslim jamaah masjid disuruh jaga depan gerbangnya aja, tapinya depan gerbang gerejanya aja, nggak usah masuk ke dalam. Apalagi sampai baca marhaban depan pendetanya Nabi salam, itu udah kacau itu. Ya, mencampur adukan namanya Pak Iwan, ya, bablasan. Dan mereka pun belum tentu suka digituin.
Dengan toleransi tadi kita cukup depan gerbang gereja pakai baju seragam koko, yang ganggu awas macam-macam. Ini saudara kita nih lagi menjalankan kebaktiannya nih, jangan ganggu. Gak apa-apa, gak usah ke dalam, ikut acaranya, baca warhabanan, ya itu dianjurkan begitu. Cukup ya kita di luar hormatin dan jaga keamanan dan keselamatan orang-orang yang sedang merayakan Natal, tapi tidak serta-merta ikut acara keagamaannya. Itu yang dikatakan toleransi. Dari dulu zaman Rasul udah ada tawaran kayak gitu. Muhammad, maukah kamu setahun ini nyembah berhala, tahun depan kami nyembah Tuhan kamu? Enak banget ya Rasulullah. Ditolak mentah-mentah. Udah ada sejak zaman dulu. Tapi Ustaz yang bikin profesor, doktor, bahkan KH begitu. Mungkin KH-nya kayak hantu kali ya. Gak usah. Kita ambil statement istafti nafsak walau aftakal muftun. Tanya hati kecil kita. Walaupun orang yang berpangkat, bertitel, alim segala macam memberikan fatwa, boleh nggak apa-apa demi kebinekaan, tetap jangan tanya, nggak cocok begini, jangan dipakai. Tapi kita nggak juga menghujat, jangan hujat. Ingat orang alim biar bagaimanapun dagingnya beracun. Jangan kita suka sumpah serapah. Kiai apaan tuh begitu? Jangan. Jaga adab kita. Urusan dia salah nanti Allah yang negur langsung. Begitu. Ya kita orang habis-habisan celah. Kiai apaan begitu tuh? Nah, jangan. Nggak boleh. Jaga adab kita sama orang alim. Biar bagaimanapun orang alim dagingnya beracun. Mau dia benar, mau dia melengseng jalannya tetap beracun. Urusan dia sama Allah. Paham ya? Begitu. Ingat kalau ada begini, kok ini boleh? Ingat, nggak cocok hati ini. Jangan dipakai fatwanya udah. Paham ya? Gitu aja. Baik, kita lanjut. Kemudian, kama ya? Kama yajibu it'amuhu wa kiswatuhu. Sebagaimana baitul mal wajib memberikan makan, sembako, wa kiswatu dan pakaiannya. Kalau dia nggak ada saudara atau dia orang nggak punya, ada tetangga nih, pengucu sebelah rumah kita orang miskin banget, kita wajib tuh tetangga sekitar tuh perhatiin, kirimin beras, patungan dari warga begitu, ya luar biasa, saking, dari yang hijau, begitu. Di samping wajib kapanin, wadahnun juga kita wajib nguburin. Di 5 Maret seperti yang telah lalu bahasanya. Jadi kewajiban kita kepada saudara yang non muslim yang tinggal di RT 1 RT kita cuma 2, kapanin dan nguburin. Kita gotong nih, nggak apa-apa, nggak dosa. Orang menuju ke tempat peristirahatannya. Kita masukin ke dalam peti dia, ya nggak apa-apa, nggak dosa, kan? Cuma nggak sembayangin. Ya jangan, kan muslim begitu. Dulu ada orang non muslim Kristen Katolik, dia bergaul punya rumah dekat pesantren. Kebenaran nih orang Kristen tadi akrab, baik dan open sama kiai yang punya pondok pesantren. Enggak lama meninggal bapaknya tuh. Pak Kiai, bagaimana? Orang tua saya baru meninggal tadi pagi, terus saya minta tolong disolatin kayak orang Islam. Baik kalau begitu. Bingung kan? Bagaimana nih? Sedangkan dia udah banyak bantu pesantren tuh, ratusan juta. Waduh, ditolak agak enak gitu kan ya. Kiai nggak habis akal, nggak habis. Baik kalau begitu. Santri dikumpulin. Mana jenazah mana jenazahnya? Nih, coba taruh belakang. Pas kerjainnya kapan? Waktu sholat asar tuh. Jadi yang lainnya bukan sholat jenazah, bukan sholat apaan? Asar. Jenazahnya taruh di belakang. Begitu. Kok di belakang Pak Kiai? Jadi begini. Kalau muslim kan udah tahu surga, dia di depan, dia udah nyasar. Kita belum muslim nih, takut dia nyasar tadi, gitu kita, begitu pakai ya. Padahal sholat asar itu. Padahal sholat asar. Nggak habis apa nggak akal Kiai itu begitu tuh, top dah tuh. Dia kan bapak kan bukan muslim, takutnya dia kalau depan duluan jarang nyasar, dia kan belum tahu. Iya ya, logika pakai kalau gitu udah. Padahal sholat asar. Padahal sholat asar
Begitu. Luar biasa. Dia kan nggak tahu kan, karena asal Johor kan. Ya ada. Makasih pakai kasih tambah sudah hanya ratusan juta lagi, lumayan kan gitu ya. Saya udah pernah dia presiden. Iya. Saya mengganggu begitu lagi bungkus ya. Enggak, kalau belum disunatin. Ya. Sunatin. Air bungkusnya dari bungkus orang sembahyang neraka. Oh. Ya, gimana ya? Mesti bukan? Ya siapa tahu. Iya benar. Enggak ada nama, enggak ada apa. Sulatin enggak? Hah? Sulatin enggak? Enggak. Jangan. Kenapa? Karena emang Jadi laser. itu. Iya. Di laser. Dia di dasar. Lasernya jadi laser. Dan ini bertiga sudah. Ya nggak apa-apa, khawatir non muslim tolnya. Soalnya kan sunat misalnya kan. Iya benar. Begitu ya. Luar biasa ini masalah ini. Jadi si pendeta tadi tetap cinta sama kiai tadi. Kenapa? Ayahnya sudah disolatin sama umat Islam, walaupun di belakang main taruhnya tuh. Aman gitu dah. Baik, kita lanjut. Mayitun tuh ya. Kemudian wajib dan wajib disyaqdin bagi yang keguguran nih Mil, yang keguguran. Wa walladzi saqata, yang mana dia itu kegugurannya min batni ummihi, dari perut ibunya, qabla tamami sittati asyhur, sebelum jangkep 6 bulan. Mayitin lahir keguguran 6 bulan nih. Ya mayitin sebelum 6 bulan. Mayit itu wa wallazi, yang mana itu mayit yang lahir kurang dari 6 bulan tadi, lam tazhar bihi amaratul hayati, belum nampak kelihatan tanda-tanda kehidupan. Nah, tidak ada nangisnya, nggak ada mata mencerik juga ada. Cuman walakin hanya saja zoharo khalquhu, udah jelas bentuknya, ya bi anta khattata, dengan catatan dia itu sudah terbentuk organ tubuhnya lengkap dunia. Ya, awada perempuannya khattata sawakun, sama saja kalau udah terbentuk begitu mah balagha arba'at ashhur amla, sama saja sudah mencapai 4 bulan atau belum, atau tadi yang lahir kurang dari 6 bulan tapi lebih daripada 4 bulan atau belum kurang 4 bulan, maka ghuslun tetap dimandiin, wa kafnun dan dikapanin, wa dafnun dan dikuburin, wala yusalla alaihima, cuman enggak disolatin doang. Jadi kafir zimmi itu nggak apa-apa dimandiin, dikapanin, dikuburin. Kafir zimmi itu cuman nggak disolatin. Sama kayak bocah yang kuburan lahir udah mati, nggak ada gerakan sama sekali, tapi lengkap, kelaminnya ketahuan laki-laki nih. Ya udah, itu mah cuman 1 doang, nggak disolatin. Tetap dimandiin, dikapanin dan langsung dikuburin. Kalau nggak hidup tuh, itu berlaku bagi 2 macam. Pertama, bayi yang lahir keguguran kurang dari 6 bulan dan gak hidup, mati lahirnya. Atau kafir zimmi, ya dia cuma dimandiin, kapanin dan dikuburin. Baik, kita lanjut. Kemudian tahrumu, yaitu haram as-sholatu ala zimmihi, menyolatkan mayit kafir zimmi, haram. Wasyattil maiti, dan yang keguguran tapi udah mati. Yang muncul udah lengkap nih, organ udah muncul, kelamin udah jelas, kepala lengkap dah tuh. Pas lahir tetap diempel udah tuh bayi tuh, kagak nangis, kagak gerak, kagak apa-apa. Tapi kalau itu nggak nangis, cuman matanya begini begini, tetap kayak orang dewasa. Berarti dia sempat hidup tuh dengan kedipan mata tadi. Dia mas-mas diam, lahir diam, ya udah cuma 3 kewajiban. Gitu. Namanya langsung kuburin tanpa disolatin karena udah bangke lahir, begitu. Ya, baik kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zid ilman warzuqni fahman. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam.
ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besok di Ustaz Janto.